Yo Gadgeters, gue lagi mau jalan nih sama anak-anak ke Curug Leuwi Hejo sambil ngejajal Xiaomi Mix Flip phone terbaru yang pertama dari Xiaomi. Menurut sumber gue, inside the industry, target market foldable yang berupa flip begini adalah casual user, cewek, Gen Z, bukan tech enthusiast, beli berdasarkan desain, compactness, kamera, dan fungsi yang menggunakan form factor-nya. Sesimpel itu. Makanya kalau kita lihat penetrasinya itu banyak menggunakan public figure, apalagi kalau kayak si Galaxy Z Flip gini ya. Ini bener-bener make banget artis-artis Korea itu. Pertanyaannya satu, apakah Xiaomi Mix Flip udah ready masuk ke ring yang sama dengan Galaxy Z Flip 6 yang notabene adalah sepuh di pertarungan flip phone saat ini, terutama untuk memikat target market utamanya. Gimana? Let's go! Ingat ya, pembicaraan kali ini tidak teki-teki. Jadi gue mau ngomong langsung sama target marketnya, yaitu casual user. Kita nyalain Maps dulu. Kita manfaatin kayak begini nih. Hal pertama nih, baru jalan ya kan, pasang Google Maps karena gue nggak tahu jalannya ke sana. Lihat deh, error cuy, UI-nya Google Maps-nya di Mix Flip error. Mix Flip ini hardware-nya luar biasa, cuman optimization kayak begini tuh sudah harusnya dilakukan sebelum launch ke public. Unit itu bukan unit China loh, unit global. Unit global yang gue beli di Hong Kong, belinya di Gondrai Store. Linknya udah gue taruh di deskripsi. Unit global, masa ya jalanin Google Maps sih begitu. Kemarin sih gue coba di apps lain nggak kayak begini ya. Gue belum nemu yang se-error inilah. Yang lain tuh masih normal kalau dijalanin di cover screen display. Karena nih sambil jalan kita, ini kan bakal manteng begini terus GPS-nya. Layarnya juga nyala, layar cover screen-nya. Kita lihat nanti sampai di sana baterainya sisa berapa. Dua-duanya udah gue charge sampai 100%. Kita lihatlah during the day konsumsi baterainya juga seperti apa. Alright, sampai guys. Ini kan tadi perjalanan kita kira 1,5 jam ya. Panjang perjalanan tuh nyala semua nih GPS. Kita lihat baterainya sisa. Oh, ini gue cukup terkejut juga nih. 89% dua-duanya sisa baterainya. Padahal kan ini lebih gede ya. Si Mix Flip ini 4700-an mAh, ini 4000 mAh doang si Flip 6. Perlu diingat, dari tadi baru penggunaan layar depan doang buat Maps ya. Nah, sekarang kita ke Leuwi Hejo, langsung kita jalan ambil foto-foto. Kita cari sampel. Alright, let's go. Satu nih observasi gue, barusan foto-foto bentar, suhu di dalam Mix Flip tuh panas banget, 47 derajat, sementara di Flip 6 itu cuma 42 derajat. Guys, ini sayang banget tapi ya, lagi ke Curug begini, air-air, Mix Flip itu nggak ada IP ratingnya, sementara di Flip 6 itu ada IP 48. Perlu di note ya, gue dari tadi kebanyakan jepret pakai Leica Vibrant supaya lebih cocok aja sama target marketnya yang casual user itu. Dia maunya pastikan yang gonjreng-gonjreng berwarna saturated gitu kan. Kita lihat hasilnya. Ketika moto objek pemandangan begini dalam kondisi cahaya berlimpah pula, sebetulnya ini lebih ke urusan selera aja. Suka yang warna dan kontras yang berkarakter? Pick Xiaomi. Pilih yang lebih plain, eye pleasing? Pick Flip 6. Cuma di kondisi begini aja kita udah bisa lihat ya, Samsung udah mulai noise di area gelap. Mix Flip menurut gue punya problem di exposure. Kalau point and shoot terkadang overexposed. Target marketnya gue rasa memang bakalan point and shoot gak sih? Bakalan gak mau tuh keseringan ribet turunin exposure. Di luar itu, gue sih masih prefer hasil foto-foto dari Mix Flip ya, karena skin tone-nya lebih enak, kontrasnya lebih pas, dan tentunya detail yang sedikit lebih baik, serta noise yang lebih rendah.
Untuk foto backlight, gue masih prefer mix flip yang bisa balancing foreground dengan background langit dan matahari yang cerah ini. Nah, soal spek kamera yang perlu kalian ketahui. Dua-duanya punya dua kamera di belakang, tapi arahnya itu benar-benar bertolak belakang. Kalau mix flip, dia dua kameranya itu adalah main camera dengan tele 2x. Sedangkan flip 6, main camera dengan ultra wide. Dua-duanya menurut gue nggak ada yang sempurna. Tapi kalau kita berpikir target market yang dituju, sebenarnya yang bakalan lebih sering dipakai menurut gue adalah telefoto. Karena telefoto 2x itu biasanya dipakai buat apa? Portrait shot. Dan kalau seperti tadi gue bilang, target marketnya kebanyakan cewek, Gen Z, itu pasti mereka akan enjoy banget melakukan portrait shots dengan mix flip. Ya mungkin ultrawide juga bakal kepake, kayak misalnya lagi jalan-jalan keluar begini, kamera ultrawide ya kepake di flip 6. Cuman in general day to day life, gue yakin kamera 2x-nya di mix flip akan lebih kepake daripada ultrawide. Dan ini menurut gue telenya juga lumayan bagus ya walaupun 2x. Nah, soal portrait 2x, di atas kertas mix flip harusnya unggul mutlak dong karena pakai lensa tele dedicated. Salah. Secara hasil, selama objek nggak terlalu jauh dari kita, flip 6 yang pakai digital zoom dari sensor 50 megapikselnya bisa bersaing banget. Keunggulan mix flip yang punya lensa tele baru berasa di 4x zoom. Hasil di flip 6 udah berantakan. Di kondisi low light, hasil dari flip 6 udah noisy, sedangkan mix flip lebih clean walau detail sama-sama udah berkurang. Nyalain night mode di keduanya, flip 6 processingnya berasa banget tidak bagus. Mix flip malah improve. Kalau tadi portrait 2x di good light masih ngelawan, tidak demikian di kondisi remang kayak begini. Mix flip lebih baik. Soal selfie, gue lebih sering pakai main camera dengan cover screen viewfinder sih ya. Rugi dong pakai flip kalau masih pakai kamera layar dalam. Kamera layar dalamnya sih sedikit lebih baik di mix flip. Flip 6 berasa over sharpening. Atau yang perlu note soal hinge atau engsel, mix flip tuh tipe hinge-nya masih yang begini sih, masih yang ngeplek begini. Jadi dia nggak bener-bener ngelok banget, itu nggak, dia masih ngeplek sih. Kalau misalnya si flip 6 lebih firm, nutup harus benar-benar full force banget baru bisa nutup. Tapi kalau misalnya kita mau foto selfie menggunakan cover screen viewfinder dengan main camera, si mix flip masih bisa sebenarnya. Sekarang kita tes rekam video 4K 60 fps ya guys. Satu yang gampang dinotis, stabilisasi di mix flip kayak ngelawan pergerakan kita gitu. Lebih smooth di flip 6. Soal image quality bersaing lah. Nih, lihat lagi sampel yang lain. Tuh, lihat tuh. Oke juga dua-duanya dari background-nya, cuman kayaknya Samsung lebih highlight di belakang lebih diratain sama dia. Hai kak. Kak, gimana, seru gak? Seru tapi dingin banget. Apa? Seru tapi dingin banget. Iya, seru banget. Dingin. Seru. Nah, jangan lupa guys, bisa pakai cover screen viewfinder juga ya buat selfie, video selfie pakai kamera utama. Oh, jangan lupa nih, ini keunggulan flip atau foldable phone. Nah, ini gue lagi ngetes pakai 4K 30 fps karena mix flip cuma mentok di 4K 30 fps. Dan kalau kita zoom 2x ini masih pakai croppingan dari lensa utama, jadi nggak ganti ke lensa tele, nggak bisa ganti. Sementara kalau di flip 6 kita bisa ganti ke lensa kedua, yaitu ultra wide. FYI aja ya, menurut gue lebih berguna lensa keduanya itu adalah lensa ultra wide di mode seperti ini, karena ya kan buat vlogging tuh lebih enak ultra wide, lebih luas. Misalnya tele kan sebenarnya buat video, masa ya kita mau scropping kayak di Xiaomi begini kan, ngapain juga gitu. Nah, kalau yang ini 4K 60 nih, 4K 60 di flip 6. Kalau mix ya nggak bisa, mix flip 4K 30. Walaupun nggak bisa pindah lensa, tapi kalau kita stop dulu terus rekam lagi, itu bisa ultra wide. Ultra wide-nya bisa 4K 60 fps di Galaxy Flip 6. Bagus lagi footage-nya, stabil tuh. Gue lari nih, 4K 30 di mix flip, main camera 4K 60 ultra wide di Galaxy Flip 6. By the way, konsisten ya guys ya. Memang selalu Xiaomi lebih panas, 44 derajat, 42 derajat.
Ya, padahal gue baru video sebentar. Tapi guys, dari pagi guys di Leuwi Hejo, Curug Leuwi Hejo. Tapi abis ini kita nggak langsung balik. Mungkin nongkrong-nongkrong dulu sekitaran Sentul sini sambil nerusin pembicaraan kita tentang mix flip dan flip 6. Let's go. Alright, udah sampai nih di tempat makan dulu, habis itu lanjut ngopi di tempat yang estetik. Update nih soal baterai. Ini sekarang, ini amazing juga ya, baterainya tuh bedanya 700 sekian mAh. Tapi posisi sekarang tuh dua-duanya di 48%. Tuh. Lihat nggak? 48% dua-duanya. SOT sama ya, beda-beda di sini. Recordatnya beda-beda 5 menit lah, cuman basically sama lah. Iya, flip 6 ini termasuk hemat juga ya. Gue sama sekali nggak menyangka. Bisa jadi gue suspeknya adalah layar depannya mix flip itu lebih boros daripada layar depannya si flip 6. Karena satu, resolusinya lebih tinggi, kedua refresh rate-nya juga lebih tinggi. Kan dia 120 Hz si mix flip, sementara flip 6 itu masih standar refresh rate biasa 60 Hz. Jadi mungkin itu berpengaruh pada konsumsi baterai yang lebih boros di mix flip. Oke, sekarang soal desain, gue mau tanya sama cewek aja deh. Tadi gue bilang kan target marketnya kebanyakan yang pakai flip itu adalah cewek. Nah, ini ada 2 flip phone. Yang kamu suka desainnya yang mana? Yang lebih kamu suka? Sebenarnya ini lucu ya, warnanya tuh lucu sih, cewek banget. Tapi ini juga bagus. Kalau dibuka ini juga kayaknya lebih gede ya dari handphone biasanya. Kalau yang ini? Nah, ini dia lebih kecil yang ini. Lebih compact. Iya, lebih kecil. Lebih enak lah kalau masuk tas. Cewek kan nggak mungkin dipegang-pegang aja kayak gitu. Nah, itu adalah testimoni dari cewek, real target marketnya flip phone, apapun itu. Nah, soal size, ya wajar berarti sebenarnya Xiaomi Mix Flip bisa naruh baterai sampai 4700 sekian mAh, karena memang secara dimensi juga lebih besar ya, baik dalam keadaan terbuka maupun tertutup. Nah, sementara Flip 6 tuh lebih mempertahankan compactness-nya. Compactness, jadi dia tetap kasih baterai cuma 4000 mAh. Ini kita update sekalian deh, ngomongin baterai lagi kan. Kita update baterai lagi deh. Sekarang sisa ini 33% si Mix Flip. Flip 6 32%, bedanya cuma 1%. Terus tambahan dari gue yang udah biasa megang smartphone banyak sekali. Secara build menurut gue lebih premium Flip 6. Dia lebih solid, lebih enak digenggam dengan flat frame-nya. Ya kan, yang serba yang ngotak nih. Ini berasa lebih mantep, lebih solid. Mix Flip ya nggak jelek, cuma kalau kita ngomongin mantepnya di tangan, soliditas di tangan, gue masih megang Flip 6 sih. Satu hal juga yang perlu di-note, jadi karena si Xiaomi ini serba rounded, lihat deh, layarnya rounded, terus juga back cover bawahnya juga serba rounded. Nah di sini tuh kayak ada celah, tuh rounded, ketemu rounded, kayak ada parit gitu di sini. Dan pas dipegang itu berasa sebenarnya, rada aneh. Si Galaxy Flip 6 enggak ya, dia benar-benar rata, benar-benar kayak HP biasa. Tapi kalau udah ngomongin layar depan dalam keadaan ketutup, Xiaomi ini benar-benar imbak banget sih, benar-benar nggak ada lawan banget nih. Gokil ya, dia benar-benar full screen, luas lah pokoknya lah areanya. Sementara ya Samsung masih berupa window gini yang sudah ada peningkatan. Start dari Flip 5 kan ada peningkatan jadi kayak begini kan. Ini ke Flip 5 ke 6 dia about the same. Ya dia masih berupa window seperti ini. Sedangkan di Mix Flip gokil gitu loh, semuanya benar-benar screen. Karena saking luasnya, kita jadi benar-benar bisa memanfaatkan layar depannya untuk kegiatan apapun. Jadi kita nggak perlu dikit-dikit buka HP-nya untuk menggunakan layar dalam. Pakai layar depannya udah bisa. Nih, kayak misalnya contoh ya, gue message si Satis nih. Full screen men, keyboardnya men, enak. Jadi kalaupun misalnya ya kita, tuh misalnya kita susah nih nulis begini, sempit kan? Kita buka dalam keadaan begini, kita tinggal switch full size keyboard. Ini bener-bener nulisnya tuh masih enak banget gitu.
Selain enak buat balas-balas WhatsApp, basically sebenarnya pakai aplikasi apapun yang mendukung, ini enak banget dibuka di depan. Gede banget cuy, intinya gede banget. Selain itu di atas kertas pun teknologi yang dipakai di Mix Flip itu sebenarnya lebih advance daripada yang di Flip 6. Dia lebih tajam secara PPI, secara dia kan hampir 1400 pixel dikali sekian ya resolusinya. Nah Flip 6 itu cuma 700-an pixel kali sekian. Cuma memang soal layar ini Flip 6 udah pakai Gorilla Victus 2. Sementara Xiaomi dibilang pakai protected glass, cuman kita nggak tahu mereknya apa atau brandnya apa. Yang surprising soal layar, tapi kita udah move ya ke layar dalam, itu adalah soal kris lipatannya. Lihat deh, gue cukup amazed juga sih. Gue pikir Xiaomi bakalan lebih nggak kelihatan, tapi ini bersaing. Bahkan mungkin Flip 6 lebih nggak kelihatan ya. Masih soal layar, gue nggak mau bahas yang terlalu technical stuff, ya kan? Gue cuma mau bahas, lihat nih. Kita lihat ya. Under direct sunlight lebih terang mana nih in real life di luar dari spek. Ini udah full brightness. Masih terang yang kanan ya? Masih terang yang kanan nih. Si Flip 6. Udah screen brightness-nya udah mentok semua. Mentok. Auto brightness mentok. Masih lebih terang Flip 6. Nah, untuk layar depannya kita lihat lebih terang siapa? Juga udah full brightness, auto brightness, masih lebih terang Flip 6. Ini kelihatan banget di sebelah sini nih, tuh. Masih lebih terang Flip 6. Nah tuh, yang gue sayangkan dari Mix Flip ini adalah nggak semua app bisa running di depan. Sebenarnya Flip 6 kan juga nggak bisa ya, cuma ada cara yang semi officialnya dari Samsung pakai good lock, pakai multi star, kita bisa bikin kayak ada extra launcher di lock screen kan. Tapi di Xiaomi itu nggak bisa. Ya kira-kira itulah hal-hal yang penting yang bakalan para target market dari kedua smartphone lipat ini pengen tahu. Dan sebenarnya ada hal-hal lain yang perlu diketahui para target marketnya. Seperti kalau di Mix Flip itu dia dual SIM fisik, tapi nggak ada eSIM. Sementara di Flip 6 itu dual SIM, tapi satu eSIM, satu fisik. Lalu yang butuh buat transfer data, itu USB 2 doang di Mix Flip, sementara USB 3.2 di Flip 6. Terus stereo speakernya Mix Flip tuh buat gue jelek ya, masih bagusan Flip 6 kemana-mana. Dengerin nih. Terakhir soal UI and features. Menurut gue Flip 6 masih juara ya dengan One UI-nya yang lebih rajin update, overall stability yang lebih oke, lebih minim bug, serta udah lebih lama bermain di foldable. Jadi secara software lebih komprehensif aja di sebuah flip phone. Belum lagi ngomongin AI features yang bejibun di Flip 6. Di Mix Flip setidaknya di unit global ini belum ada fitur-fitur AI selain yang udah pernah ada sebelumnya di handphone candy bar-nya. Contohnya fitur eraser ini. Di unit China sana mungkin udah ada ya AI features kayak interpreternya Flip atau Fold. Tapi di unit global, di ROM global yang gue punya ini belum ada sama sekali. Ya kira-kira begitulah review gue buat kalian-kalian yang awam, which adalah target market dari sebuah smartphone Flip. Bang, Genshin Impact yang mana bang? Antutu mana bang? Resolusi layar bla 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 bla. Ya, lagi-lagi gue bilang, ini video buat orang awam. Kalau kalian mau tahu spec sheet, semua ada di bawah. Udah gue taruh di deskripsi. Nah, sekalian nih, ngomongin baterai, final check, bedanya cuma 2%. 3% nih bedanya nih. Seperti kalian lihat, SOT-nya sama ya, mirip lah ya. Beda-beda 3 menit tuh. 24% di Flip 6, di Mix Flip 27%, beda 3%. Jadi, perbedaan 700 mAh itu in real life nggak pengaruh terlalu banyak, actually. Cuma kalau baterainya habis dari dua smartphone ini cuma satu yang ngecharge-nya kencang. Mix Flip bisa ngisi baterai dari kosong sampai full kurang lebih di bawah 45 menit lah. Sementara Flip 6 itu butuh 1 jam 20 menit sampai 1,5 jam buat ngisi baterai yang lebih kecil gini. Ya emang cukup, gua nggak tahu kenapa, cukup parah sih memang chargingnya. Mungkin sengaja dibikin lambat supaya lebih safe atau gimana, secara safety gue nggak ngerti juga ya kenapa ya. Tapi yang pasti ini kenceng di bawah 45 menit. Dan chargernya dapat dari dalam box ini kan 67 watt. Ini enggak.
Namun kelebihannya Galaxy Flip 6, dia bisa wireless charging. Mix Flip nggak bisa. Oke guys, udah seharian jalan. Kita balik dulu ya studio ya, baru gue kasih conclusionnya nanti di studio. Let's go. Alright, udah sampai nih balik ke studio. Xiaomi Mix Flip dan Samsung Galaxy Z Flip 6. Gila, ini gue dari tadi nyebut keduanya susah banget ya, soalnya mirip-mirip banget. Anyway, gue coba tarik kesimpulan dari kacamata target market HP form factor flip ya. Seperti tadi gue kasih tahu, target market foldable yang berupa flip gini adalah casual user, cewek, Gen Z, bukan tech enthusiast, beli berdasarkan desain compactness kamera dan fungsi yang memanfaatkan form factornya. Hal pertama ya, desain. Menurut gue, desainnya tuh imbang. Karena walaupun Mix Flip punya layar depan yang gede dan sangat-sangat berguna, Flip 6 lebih solid dan premium build-nya, serta punya crease alias lipetan yang lebih minimal. Mix Flip juga dipegang rada aneh karena dalam kondisi unfolded ada celah rounded gitu, sementara Flip 6 flat kayak HP biasa. Masih nyambung soal desain, termasuk nih apa yang target marketnya cari, compactness. Compactness lagi-lagi Flip 6 menang. Lebih ringkas, lebih cocok buat cewek. Mix Flip tuh bener-bener berasa lebar dan besar, apalagi dalam keadaan kebuka. Soal kamera, menurut gue imbang. Xiaomi menang sedikit soal fotografi, Flip 6 menang di video. Terakhir, soal fungsi. Mix Flip menang di usability cover screen. Kita bisa pakai HP-nya dengan nyaman tanpa harus unfold. Flip 6 ya bisa, cuman ya nggak senyaman Mix Flip. Di satu sisi, Flip 6 menang di AI features yang bisa memanfaatkan layar depan tersebut, maupun AI features lainnya yang luar biasa banyaknya. Kalau begini berarti Flip 6 menang dong. Sepertinya di mata target marketnya demikian. Tapi kalau di mata tech enthusiast gimana? Xiaomi unggul sedikit soal baterai, unggul banyak soal charging speed, dapat charger pula 67 watt, unggul banyak soal spek layar depan. Sementara Samsung unggul dari segi wireless charging, speaker yang lebih baik, IP rating, USB speed, dan typical brightness layar yang overall lebih baik. Ya, overall berarti Flip 6 yang masih unggul. Tapi masuklah faktor harga. Unit global yang 12.512 ini dijual di Hong Kong dengan harga sedikit di bawah 16 juta. Artinya ada perbedaan 3,5 juta dengan Galaxy Flip 6 di Indonesia dengan konfigurasi yang sama. Jadi keunggulan Flip 6 sebenarnya bisa dimaklumi karena harganya yang memang lumayan jauh lebih mahal. Gimana dengan kalian? Kalian pilih Mix Flip atau Galaxy Z Flip 6? Drop komen di bawah. Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya.